Nyun sewu ya, kita memang harus kembali ke UUD dasar, Undang-Undang Dasar 45 kembali. Tidak tahu siapa yang harus memperjuangkannya. Saya kira TNI punya kepentingan untuk itu karena nyun sewu ya. Ini kenyataan kita sekarang kalau kita mau berpikir rasional mengenai negara, rakyat, pemerintah. Kita tuh sekarang tidak punya negara. Kalau pakai rasionalitas ilmu itu. Yang ada itu tanah air, ya, pulau-pulau dan laut, penduduk Indonesia dan pemerintah Indonesia. Negara nggak ada lembaganya. TNI itu alat negara, bukan alat pemerintah. Polisi itu alat negara, bukan alat pemerintah. Ya. Tentara itu jaga pagarnya kebun yang namanya negara itu. Terus kalau di bidang otoritas politik ya, rakyat itu diwakili oleh MPR yang merupakan lembaga tertinggi yang sekarang udah nggak ada. Sekarang ada tapi dia bukan lembaga tertinggi. Dia cuman ginju, cuman apa ya? Lipstick lah. Sama dengan DPD. Sing penting ono lah, kene DPD, kene MPR. Gitu. MK itu lembaga negara. Mahkamah Konstitusi, KY, Komisi Yudisial, KPK itu lembaga negara, bukan anak buahnya tentara, bukan anak buahnya pemerintah dan presiden. Sebenarnya meskipun ini mungkin agak membuat kita menjadi berpikir untuk merubah sistem konstitusi dasar, tapi memang seharusnya ada pembagian tugas antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Wong Mojopahit aja udah gitu kok. Singosari aja udah gitu kok. Hayam Wuruk atau Kencana Wungu itu kepala negara. Kalau Bajah Mada itu Perdana Menteri. Jadi dia kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan tidak boleh melaksanakan kecuali yang dipolisikan oleh kepala negara. Jadi bendahara ora iso ngetokke duit ning dhek sing entuk ngarani ditokke nggo apa. Jadi bendahara itu menentukan ini uang untuk apa, tapi dia sendiri tidak bisa mengeluarkan uang. Sementara kasir, itu dia yang melakukan uang, tapi dia tidak bisa menentukan dikeluarkan untuk apa dan untuk siapa. Nah di Indonesia ini, bendahara sama kasir jadi satu. Jadi mudah sekali korupsi, mudah sekali terjadi penyelewengan. Jadi sebenarnya kalau kita boleh berharap kepada TNI, sebenarnya ya, mbuh piye carane Pak, bebarengan ayo mengembalikan yang namanya NKRI harga mati adalah NKRI yang memang sudah didirikan oleh bapak-bapak kita dulu. Sekarang bukan NKRI yang dulu itu. Ya Pak Jano ya. Sekarang bukan NKRI yang didirikan oleh bapak pendiri negara ini dengan undang-undang dasarnya, dengan Pancasilanya dan seterusnya. Saiki iki wis NKRI harga nyang-nyangan. Dan kalau memang harga mati kita harus kembalikan kepada harga yang sudah dipatok paten, yaitu UUD 45. Dan sekarang sudah dirubah sangat banyak dan ada 169 undang-undang yang bertentangan dengan apa yang dulu dipatok oleh bapak-bapak kita, mbah-mbah kita. Jadi teman-teman sekalian, termasuk proxy war yang beliau jelaskan tadi, menurut saya tidak akan bisa kita pertahankan kalau kita tidak punya soliditas negara, kan gitu. Jadi bapak-bapak sekalian, saya memberi sejumlah garis bawah bahwa yang disebut proxy war, perang asimetris dan seterusnya itu sudah masuk ke sini karena pagar negara ini wis dijebol kabeh. Saiki musang, beruang, kadal, ulo, terutama nogo, belang wis. Belang, tidak ada penjaganya. Tidak ada penjaganya. Gitu teman sekalian. Tidak ada yang jaga negara ini sekarang. Dan ini andalan kita cuma satu, yaitu gak ilok gitu. Awas loh, gak ilok loh, kualat loh gitu. Tinggal satu itu andalan kita. Kalau kita tidak nyicil kesadaran seperti ini, teman-teman sekalian, kita betul-betul agak mengkhawatirkan.
menurut Pak Tiasno, saya mohon ditambah dikit ya. Menurut Pak Tiasno ini betul-betul mengkhawatirkan negara kita ini. Nyun sewu, Anda ini menanggung 3 tantangan zaman atau 3 beban Anda di depan saya ini. Tadi Pak Dandre mengatakan ada maksudnya itu narkoba itu. Ada maksudnya itu pornografi, porno aksi. Itu bukan hanya mau soal pornonya, tapi itu untuk melemahkan bangsa kita, untuk memotong generasi kita. Supaya ada lost generation, ada kaum muda satu generasi yang akan hancur sehingga tidak ada akselerasi sejarah ke depan. Nah, Anda menanggung 3 sekaligus. Sebenarnya mereka bukan akan menghancurkan generasi itu kan cara saja untuk merampok kita. Kalau generasi yang dipotong ini sudah tidak berdaya, maka mereka dengan mudah merampok kita. Sekarang pun mereka sudah mulai merampok kita karena kita bingung dengan pertengkaran di antara kita sendiri. Nah, yang saya maksud 3 beban gini. Pertama Anda jadi orang Indonesia. Indonesia adalah negara yang paling kaya di dunia, sehingga Anda adalah perawan atau janda bahenol yang sangat seksi, sehingga semua laki-laki dari seluruh dunia ingin memperebutkan Anda dan ingin merampok Anda. Caranya adalah dengan melemahkan generasi mudanya dan membingungkan pemerintahnya dan seterusnya. Bahkan kampus-kampus, universitas-universitas bisa dijadikan alat oleh mereka untuk menuju perampokan tanah air tadi itu. Nomor 2, jadi pertama sebagai orang Indonesia Anda menanggung beban sejarah itu. Nomor 2, Anda sebagai orang Islam. Kalau Indonesia itu kaya, Islam itu benar. Seluruh dunia tahu Islam itu benar. Maka mereka tidak mau Islam berdiri dengan benar. Sebabnya Islam tenan, waduh raiso nyolong ini, waduh raiso ngene, raiso ngono gitu. Makanya dunia tidak mau sama Islam. Kecuali sudah mendapat hidayah utawa kepeksa. Dan mereka tidak bisa menghalangi Islam sebenarnya. Jadi nek kowe maca meme-meme yang menghina Islam ya tenang-tenang wae. Kuwi lak bab ora elok, kuwi lak kualat-kualat dhewe ora masalah. Kalau yang dihina kita baru kita khawatir karena kita bukan Islam. Kalau yang dihina itu Islam itu bukan milik Anda, bukan milik saya, tapi milik Allah. Jadi urusannya wong sing menghina Islam adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda sebagai orang Islam, Anda menanggung penderitaan yang kedua. Nomor 3, nyun sewu, Anda sebagai orang Jawa. Sebagai orang Jawa, Anda juga tidak diperkenankan untuk membangun peradaban sesuai dengan warisan mbah-mbah kita. Sebenarnya sudah sejak abad 14, abad 16, abad 18, Jawa itu sudah dihancurkan. Anak-anak Jawa dibikin tidak senang kepada Jawa. Dibikin tidak percaya diri sebagai orang Jawa. Gitu ya. Karena kalau Jawa ini mendapatkan supremasi di dunia, Yunani kuno kalah, Cina kuno kalah, Mesir kuno kalah. Karena Jawa ini sudah jangkep, ibarat panganan kiwis prasmanan. Sementara Yunani kuno hanya semangkuk soto, ya lah. Kalau kalau Mesir kuno hanya sepotong roti, dan kalau Cina kuno hanya semangkuk bakso. Nek Jawa kuwi prasmanan, segala macamnya jangkep, dan Jawa tidak pernah ditulis sebagai sesuatu yang seharusnya dalam sejarah dunia. Jawa itu maksudnya Jawa termasuk Madura ya supaya dia tidak gelisah ya. Madura juga ya. Sebenarnya yang dimaksud Jawa itu tidak Jawa dalam pengertian sekarang, tapi dalam pengertian rumpun, karena Melayu itu juga sebenarnya Jawa. Sementara orang Melayu bilang Jawa adalah Melayu, ora apa-apa lah. Ora apa-apa lah. Gitu loh. Yang penting etosnya, karakternya, kepribadiannya, kepercayaan dirinya terus dijaga. Melayu adalah Jawa atau Jawa adalah Melayu, Madura juga. Melayu juga Jawa, monggo ora masalah. Kita tidak usah bertengkar, termasuk Sunda tidak usah bertengkar. Yang penting karakter kesundaannya, karakter kejawaan dan kemelayuannya, apalagi kemaduraannya tetap kita pertahankan. Nah, makanya dalam dunia komunikasi, pendidikan, media massa, medsos, Jawa itu dihina-hina. Di TV Jakarta Jawa itu dihina-hina. Pokoknya angger ono drama apa acara, angger pembantu rumah tangga kudu Jawa. Kudu Jawa. Ora entuk kok wong Makassar pembantu rumah tangga, ora cocok. Kan gitu. Kudu Jawa.
Pokoknya sing nggawa gombal-gombal kayak kudu Jawa. Dan jadi hinaan luar biasa. Untungnya orang Jawa itu lebih luas dari alam semesta hatinya. Orang Jawa itu raiso dikono kaya ngono iki raiso. Wis ida-idaan ora mati nek wong Jawa. Wong Jawa ki ora ono matine. Itu lho, mergo swarga suk-suk ki isine wong Jawa kabeh. Soalnya wong Jawa ki ora arep menguasai apa-apa, wong Jawa ki senengane mangku to. Widodari kan pengennya dipangku to. Jadi siapa sing paling diterima ning swarga? Wong kono kuwi widodari. Karena Jawa kan hamengku buana, hamengku bumi, hamengku segala macam. Jadi penduduk surga sudah tahu bahwa yang paling hobi mangku adalah bangsa Jawa. Jadi saya kira yang paling ditunggu oleh bidadari adalah bangsa Jawa. Mulanya saiki kowe nek makyahan pangku-pangkuan. Ya toh, ben latihan ya toh. Oke, terus mangku itu juga ada filosofinya. Jangan dipikir mangku itu fisik. Mangku itu adalah Anda ini pengayom, Anda ini pengasuh, Anda ini wong tua sing ngalah. Jawa itu sangat tua, lebih tua dibanding Eropa, apalagi Amerika. Anda lebih tua dan Anda yang mengasuh dunia ini. Jadi kalau Indonesia menjadi mercusuar dunia, maksud saya bukan Indonesia menguasai dunia, tapi Indonesia memangku dunia, menggendong dunia. Oleh karena itu hanya ada di Jawa dan hanya orang Jawa yang bikin lagu tak gendong kemana-mana. Wis ora mungkin lagu barat tak gendong kemana-mana. Hanya orang Jawa, itu pun Jawa yang lebih tua dari Jawa Tengah, yaitu Jawa Timur. Nah, Jawa Timur lebih tua karena kalau di sini kan Mataram. Ya kalau di sana kan Mojopahit lah paling tidak dalam periode itu gitu. Tadi nyun sewu Pak, Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya ya ora apa-apa, salah sithik ora apa-apa. Ning karepe apik, karepe bener lah. Sebenarnya itu Bhinneka. Ya, bina itu bangunan. Bangunan yang banyak N-nya 2, bina. Ika kui iko, kui. That is ya. Zalika atau hadza gitu ya. Bina, bangunan itu tunggal gitu loh. Meskipun banyak bangunan tapi dia satu, dia menyatu. Kalau mau dibenerin nanti repot. Bikin surat menyuratnya kan ganti banyak biaya, ben wae ngono ki ora apa-apa. Sing penting maksudnya bener. Sebenarnya Bhinneka Tunggal cukup aslinya tapi ya ora apa-apa lah. Kalau mau cocok lagi bukan Bhinneka Tunggal, Pak. Bhinneka Esa. Kalau ketuhanan yang Maha Tunggal. Gitu Pak Tiasno nyuwun sewu tapi iki ya ming wong rewel. Gitu. Terus kayak ngopo kayak lah. Iya tapi nek Allah kamu bilang Esa ya salah no. Karena Esa ada 2, ada 3, ada 4 Esa, ada Dwi, ada Tri, ada Catur, ada Sapta dan seterusnya. Kalau tunggal orang lorone, the only itu tunggal. Jadi Allah yang Maha Tunggal. Sebenarnya Pancasila itu aslinya ketuhanan yang Maha Tunggal, baru Bhinneka Esa. Bukan Isa. Nah, Isa nggak Nabi Musa kayak orang Madura. Ada Sunda, ada Jawa, Madura juga. Terus ada Isa, Musa juga kan gitu kan. Oke,